Sama teman sendiri aja lo tagih kayak gitu. Gue juga gak bakal lupa kok sama utang gue. Sering gak sih kita ngalamin di mana pada saat kita lagi punya duit, teman kita datang, bro, lu kan habis gajian, boleh kali pinjem, gue lagi butuh nih 100.000 aja, ntar seminggu gue ganti deh. Akhirnya kita kasih pinjem dong uang tersebut. Dan ternyata setelah 1 minggu kemudian dia gak ada kabar. Kita sebagai yang memberi pinjem tadi merasa sungkan mau nagihnya. Di sisi lain itu uang kita, kalau ditagih itu teman kita, gak enak sendiri, takut nyakiti perasaannya. Kalau nggak ditagih malah jadi beban buat kita. Kebayang nggak tuh misal kata pas ditagih, bro, katanya mau bayar utang sekarang, yang lo pinjam waktu itu gimana nih jadinya? Terus dia jawab, ke teman sendiri aja lo perhitungan amat, cuman 100.000 doang, ntar gue juga bayar, sekarang gue lagi kagak ada duit. Kan jadi aneh ya. Ini posisinya yang harusnya marah kan gue sebagai yang memberi hutang, bukan yang minjem. Kok ini yang lebih galak yang minjem? Kan aneh. Bayangan gue juga kalau misal kata nggak ditagih, kan ada tuh ya di Islam itu diajarkan kalau misal kata ada orang yang punya hutang ke kita terus kita tidak ikhlas, pada saat dia meninggal surganya itu ditahan karena hutangnya itu masih belum terselesaikan di dunia. Jadinya gue juga kasihan dong dengan alasan ya itu tadi, harusnya dia bisa masuk surga tapi karena punya hutang cuman 100.000 itu yang disepelekan tadi akhirnya gagal atau harus nunggu dulu sampai kita mengizinkan atau mengikhlaskannya. Di sisi lain kita mau ngiklasin itu duit juga hasil kerja kita. Yang kedua, dia di awal alasannya mau pinjem, mau diiklasin gimana, gak diiklasin kasihan dia, pas ditagih malah kayak gitu. Sekarang coba kita ambil alih kepada posisi yang kebanyakan orang, karena sungkan menagihnya akhirnya dibiarin aja gitu, jadi gak usah diingetin dan lain sebagainya. Dampaknya apa kalau misal kata kita kayak gitu, ketemu di jalan males banget ya, terus pas dia nyapa misal kata mampir ke rumah nih, itu orang lupa dengan utang tersebut, kita jadi ngerundeng di hati. Pas dia mau pinjem duit lagi, pasti dalam hati kita, yang dulu aja belum dibayar ini malah mau pinjem lagi, gimana nih orang sih, kok gak bisa mikir? Padahal bisa jadi itu tadi orangnya lupa beneran. Nah disitulah tugas kita kenapa harus ngingetin. Tapi nggak perlu khawatir kalau sudah diingetin mungkin 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, harusnya dia ada respon dong gimana cara ngobrol yang baik dengan kita. Nih dampaknya kalau kita berani ngingetin, kita itu bukan orang jahat, kita cuma ngingetin. Jadi jangan dianggap ngingetin tersebut itu kayak kita itu jahat, seolah-olah menagih banget gitu ya, kayak bank, rentenir dan lain sebagainya. Padahal enggak, ngingetin itu tugas kita sebagai manusia, karena manusia itu tempatnya lupa. Kalau sudah diingetin, respon kita pasti berubah. Yang tadinya unek-unek dalam hati bisa berubah. Contoh nih, pas dia udah jatuh tempo, misal kata bilangnya 1 minggu, pas udah 1 minggu diingetin, gimana? Jadi bayar nggak? Katanya mau bayar yang waktu itu. Nah kalau respon dia baik, oh iya lupa, sorry ya gue masih belum ada duit nih, minggu depan deh gue bayar. Nah kan enak ya, oh ya udah gitu. Minggu kedua misal kata tetap nggak dibayar, setidaknya kita udah mulai berani untuk ngingetin dia. Kalau dia tetap nggak mau bayar, ya udah yang terakhir langsung aja bilang gitu, ya udah gue nggak bakal ngingetin, terserah lo mau dibayar atau tidak. Setidaknya pas ke depan kalau misal kata dia datang lagi ke kita, sorry ya bro, yang waktu itu lo belum bayar, jadi gue nggak bisa ngasih pinjem lagi. Kan enak ya, lebih lega di hati gitu, ketimbang kita nggak ngomong ke dia. Yang ada yang berat itu hati kita. Ketemu di jalan, ih anjir itu yang waktu itu minjem duit ke gue belum dikembaliin lagi sampai sekarang. Mau nagih gimana, nggak ditagih malah keterlaluan. Apalagi tiba-tiba datang lagi ke rumah nih dengan alasan mau pinjem duit, nggak dikasih baru gajian, mau dikasih nanti nggak diganti lagi, kan repot ya. Nah dari perspektif orang yang berhutang harusnya juga mikir dong, kalau misal kata minjem jangan lupa nih untuk dikembaliin. Kalau misal kata nggak punya duit pas udah waktunya kayak tadi ya 1 minggu bakal dikembaliin, ternyata kita di minggu tersebut nggak punya duit untuk ngembaliinnya, atau terpakailah uang tersebut karena halangan tertentu, komunikasilah kepada orang tersebut. Gue yakin kok dengan adanya komunikasi dia juga nggak bakal keberatan bilang, bro sorry ya, gue sebenarnya sekarang waktunya bayar utang, tapi karena dengan alasan kepake buat betulin motor atau dan lain sebagainya, minggu depan deh gue bayar ya, sorry banget. Pasti yang ngasih pinjem tadi nggak bakal keberatan juga, pasti bakal ngerti. Oh ya udah, kan enak ya, sama-sama enak gitu. Ingat ya nih, dengan kita meminjam kepada orang, kalau kita tidak bisa dipercaya lagi ke depannya, itu yang ada menutup rezeki kita ke depannya juga. Gak mungkin dong dari kalian, misal kata gue minjem kepada kalian, terus gue gak ngembaliin, tiba-tiba udah lama nih gara-gara uang 100.000 doang tuh, yang katanya cuman segitu, pas udah 5 tahun atau 10 tahun, terus gue bilang kepada lo, gue lagi butuh pekerjaan nih, bantulah, katanya di situ ada lowongan. Gue yakin banget nih ya, gak bakal ngebantuin tuh orang pada gue yang udah punya utang tadi cuman gara-gara 100.000. Yang ada yang susah siapa? Belum lagi kalau misal kata kita mau pinjem lagi, gak bakal dikasih. Kalau ada apa-apa, boro-boro mau ditolong. Utang 100.000 itu udah menunjukkan sifat sebenarnya. Jadi kalau misal kata gak bisa dipercaya, ngapain kedepannya berurusan sama dia? Dari kesimpulan ini, gue bisa ambil pelajaran kalau misal kata kita minjemin utang kepada orang lain, jangan lupa
lupa untuk menagih. Namanya manusia pelupa. Maksimal 3 kali deh tagih. Kalau nggak ditagih, kasihan dianya juga ke depannya. Kalau memang benar-benar lupa, kebayang nggak tuh rezekinya dipersempit. Karena itu tadi, kalau misal kata nanya kerjaan atau minjem duit lagi kepada lu, nggak bakal dikasih lagi pastinya kan. Yang kedua, surganya nanti ditahan. Kan kasihan juga, dengan dia udah berbuat baik banyak nih di dunia, karena hutang 100.000 ditahan. Kalau misal kata udah 3 kali nih ditagih, ternyata dia tetap nggak mau bayar, setidaknya kalau kita bisa ikhlas, kita sudah tahu karakter dia seperti apa. Kedepannya nggak usah kerja sama lagi sama dia, nggak usah ngasih pinjem lagi. Ada orang-orang yang lebih membutuhkan untuk kita kasih pinjam daripada yang tadi nih yang nggak bisa dipercaya. Makanya kepercayaan itu penting. Jaga banget kepercayaan tersebut, karena yang bakal diuntungkan atau dirugikan itu bukan siapa-siapa kecuali diri kita. Dari pihak yang berhutang, sedikit aja lu punya hutang, nggak usah banyak-banyak, 10.000, tapi kalau omongan lo nggak bisa dipegang dengan alasan cuma karena 10.000, fix ingat itu yang akan membuat rezeki lo makin seret ke depannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai pengalaman-pengalaman soal berhutang atau memberikan hutang. Ramein di kolom komentar. Subscribe kalau kalian suka konten seperti ini.